Kita ke informasi pertama pemirsa, Komisi 11 DPR RI resmi menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 dalam kisaran 5,2% hingga 5,8%. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintah telah menyiapkan 17 strategis dan kebijakan utama, baik dari sisi pengeluaran maupun produksi. Komisi 11 DPR RI resmi menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 dalam kisaran 5,2% hingga 5,8%. Asumsi ini sesuai dengan desain KEM PPKF 2026, serta masih sejalan dengan target APBN 2025 di 5,2%. Ketua Panja Pertumbuhan yang juga Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Hekal menyebut pemerintah menyiapkan 17 strategi dan kebijakan utama untuk mencapai target pertumbuhan, baik dari sisi pengeluaran maupun produksi. Di sisi pengeluaran, kebijakan diarahkan untuk mendorong konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, ekspor dan impor. Sementara dari sisi produksi, strategi diarahkan pada peningkatan produktivitas di berbagai sektor, seperti pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, informasi dan komunikasi, hingga jasa pendidikan dan kesehatan. Satu, dengan mempertimbangkan peluang ke depan, faktor risiko, serta langkah kebijakan yang ditempuh oleh beberapa negara utama, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 diperkirakan sebesar 5,2 sampai 5,8% dengan memperhatikan roadmap pertumbuhan ekonomi di RPJMN 2025 sampai 2029. Untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi di 2026, pemerintah juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini, program nasional akan diarahkan untuk memperkuat sinergi pusat daerah melalui peningkatan belanja produktif, optimalisasi transfer ke daerah berbasis kinerja, serta penguatan pendanaan alternatif. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Selain pertumbuhan ekonomi, Komisi 11 dan pemerintah sepakati sejumlah asumsi makro dalam KEM PPKF 2026. Asumsi-asumsi makro ini nantinya akan menjadi dasar bagi penyusunan nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2026. Komisi 11 DPR RI resmi menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 dalam kisaran 5,2% hingga 5,8%. Asumsi ini sesuai dengan desain KEM PPKF 2026, serta masih sejalan dengan target APBN 2025 di 5,2%. Selain pertumbuhan ekonomi, Komisi 11 dan pemerintah juga menetapkan asumsi inflasi 2026 pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Sementara tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun diperkirakan stabil pada kisaran 6,6% hingga 7,2%, tidak berubah dari KEM PPKF 2026. Serta asumsi nilai tukar rupiah tahun 2026 di rentang 16.500 hingga 16.900 rupiah per dolar Amerika. Lebih rendah dari asumsi awal APBN 2025 yang dipatok 16.000 rupiah per dolar Amerika. Asumsi-asumsi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2026 serta menjadi arah kebijakan fiskal nasional untuk menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pemerintah membutuhkan upaya kerja keras untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% hingga 5,8% di 2026. Meski demikian, Sri Mulyani optimistis target pertumbuhan ekonomi di 2026 bisa tercapai di tengah kondisi ekonomi global yang masih diselimuti ketidakpastian dan ancaman tarif resiprokal Amerika Serikat. Antara 5,2 hingga 5,8% untuk proyeksi 2026 tentu akan dibutuhkan upaya sangat keras untuk bisa mencapai target dan proyeksi pertumbuhan tersebut. Telah disampaikan di dalam panja tadi berbagai langkah kebijakan baik dari sisi agregat demand maupun agregat supply dan kami nanti akan menuangkan di dalam nota keuangan.
Pemirsa, pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat 7,5 juta kali transaksi judi online dilakukan melalui rekening penerima bantuan sosial. Dari data tersebut, nominal transaksi judol hampir mencapai 1 triliun rupiah. Pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat 7,5 juta kali transaksi judi online dilakukan melalui rekening penerima bantuan sosial. Nominalnya mencapai hampir 1 triliun rupiah. Dari data tersebut, terdapat 571.410 orang penerima bantuan sosial yang juga terindikasi bermain judi online. Berdasarkan data PPATK di 2024, ada 28,4 juta nomor induk kependudukan yang menerima bansos. Sementara itu, ada 9,7 juta NIK yang terindikasi bermain judol. Ketua Tim Humas PPATK, M. Natsir Kongah menilai, hal tersebut bukan lagi penyimpangan administratif, melainkan termasuk penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Indonesia tetap kena tarif resiprokal dari Amerika Serikat sebanyak 32%. Hal ini disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat yang diunggah di akun Truth Social, Trump mengatakan tarif tersebut jauh lebih rendah daripada defisit yang dialami Amerika Serikat dalam perdagangan dengan Indonesia. Dalam surat itu, Trump menambahkan barang yang dikirim ulang untuk menghindari tarif yang lebih tinggi akan dikenakan tarif yang lebih tinggi tersebut. Trump berpesan agar Indonesia jangan menaikkan tarif juga dengan pemberian tarif 32% ini. Trump menegaskan tarif ini diperlukan untuk memperbaiki kebijakan tarif dan non-tarif serta hambatan perdagangan Indonesia yang menyebabkan defisit perdagangan terhadap Amerika Serikat. Adapun tarif baru ini akan berlaku mulai 1 Agustus mendatang.